Suku Kalash telah menjadi salah satu suku paling mempesona dan paling misterius di dunia, terutama karena keterasingan mereka. Mereka tinggal di bagian barat Laut Pakistan, di Lembah Kalash, sebuah wilayah yang selama ribuan tahun tampak seperti sepotong surga. Karena akses menuju lembah ini cukup sulit, hal itu memungkinkan masyarakat Kalash mempertahankan budaya, kepercayaan, dan keindahan mereka sendiri. Mereka diyakini sebagai keturunan suku Indo-Arya kuno. Orang-orang Kalash, terutama para wanitanya, tampak seperti malaikat. Mereka mengenakan pakaian berwarna-warni yang semakin menonjolkan kecantikan mereka. Namun apa saja kebiasaan penduduk lembah Kalash dan bagaimana gaya hidup mereka? Selamat datang di episode baru. Di sebuah saluran tempat kami membahas kisah-kisah sejarah tersembunyi dan rahasia yang berakar pada kitab keagamaan dan sejarah. Ini adalah tempat di mana Anda dapat mendengar kisah-kisah paling tidak biasa dan sulit dipercaya yang meskipun terlupakan, masih membentuk kehidupan kita hingga hari ini. Dalam episode ini, kami akan bercerita tentang wilayah surga yang terpencil, Lembah Kalash, tempat tinggal orang-orang yang paling mempesona dengan tradisi unik. Mari kita mulai. Di wilayah Chitral, Pakistan, tersembunyi Lembah Kalash yang memiliki 3 daerah utama, Bumburet, Rumbur, dan Birir. Lembah-lembah ini dikelilingi oleh sungai Kunar dan memiliki makna mendalam sebagai tanah leluhur masyarakat Kalash. Orang Kalash di Pakistan membentuk kelompok yang terpisah, dikenal karena keramahan hangat dan sikap tulus mereka. Hidup di lanskap Chitral yang menakjubkan, mereka menjalani gaya hidup yang berakar kuat pada adat dan praktik kuno, yang bertahan selama berabad-abad di tengah badai sejarah dan perubahan. Di antara lembah-lembah ini, Birir menonjol sebagai salah satu permukiman tertua dan paling terjaga dari suku Kalash. Di sini, cara hidup tradisional tertanam kuat, baik dalam gaya arsitektur maupun praktik budaya. Lanskap Birir ditandai oleh rumah-rumah kayu tradisional, yang ditempatkan secara strategis di lereng yang menghadap dasar lembah. Rumah-rumah ini sering dibangun berlapis-lapis, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis penduduk tetapi juga melambangkan keunikan dan semangat kebersamaan mereka. Selain berfungsi sebagai tempat berlindung, rumah kayu tradisional ini memiliki makna budaya yang mendalam. Dibangun dari bahan lokal, terutama kayu dari hutan sekitar, dengan pola desain rumit dan teknik kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap rumah menjadi bukti keterampilan dan ketangguhan masyarakat Kalash, mencerminkan identitas dan warisan budaya mereka. Secara arsitektural, rumah-rumah tersebut menampilkan ciri khas Kalash, termasuk balok kayu, atap jerami, dan ukiran yang rumit. Unsur-unsur ini tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga makna simbolis dalam budaya mereka. Rumah yang dibangun lebih tinggi di lereng memberikan isolasi alami dan perlindungan dari banjir, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara para penghuni. Unsur penting lain dari budaya Kalash adalah pakaian khas mereka yang disebut shun. Bahan wol dari wilayah Chitral ini menjadi dasar busana Kalash, terkenal karena pola rumit dan warna-warnanya yang cerah. Para perajin Kalash dengan terampil memadukan wol tersebut dengan sutra, menghiasi pakaian mereka dengan manik-manik dan sulaman rumit yang tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi dan warisan budaya mereka. Salah satu bagian paling ikonik dari busana Kalash adalah kalpol, penutup kepala tradisional yang dikenakan setiap hari oleh penduduk desa. Setiap kalpol dibuat dengan sangat hati-hati, berbeda dalam gaya dan hiasan, untuk mencerminkan ciri pribadi dan budaya pemakainya. Bagi perempuan Kalash, pembuatan kalpol merupakan bentuk ekspresi diri dalam komunitas, menampilkan individualitas, serta hubungan kuat mereka dengan adat Kalash. Selain pakaian khas, masyarakat Kalash juga memakai kant, yaitu sepatu Chitrali yang dirancang khusus untuk menghadapi medan yang sulit dan iklim yang keras. Sepatu ini, dengan desain tinggi dan kuat, tidak hanya memberikan perlindungan dan kepraktisan, tetapi juga menjadi penanda budaya yang membedakan Kalash dari komunitas tetangga. Di seluruh lembah Birir, tradisi budaya Kalash dijaga dengan sangat hati-hati dan diwariskan dari generasi ke generasi di bawah bimbingan para tetua suku yang dikenal sebagai Koazi. Para tetua ini memainkan peran penting dalam melindungi adat, ritual, dan nilai-nilai Kalash sebagai penjaga sejarah lisan dan tradisi lokal. Sebagai penengah dalam urusan komunitas, mereka memastikan kesinambungan praktik budaya.
Bagi para pengunjung yang berinteraksi dengan komunitas Kalash di Lembah Birir, pengalaman ini jauh lebih dari sekadar mengamati pemandangan. Ini merupakan perjalanan mendalam ke dalam tradisi unik, kerajinan tangan, dan hubungan komunitas mereka. Makanan memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Kalash. Ini bukan sekadar sumber nutrisi, tetapi juga simbol budaya penting yang menyatukan komunitas, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Di jantung kuliner Kalash terdapat penggunaan kenari yang luas, yang tidak hanya bernilai gizi tetapi juga memiliki makna budaya mendalam, serta peran utama dalam hidangan tradisional. Salah satu harta kuliner ini adalah TNI, roti tipis dan lembut yang dibuat dari tepung jelai, dan diisi melimpah dengan kenari giling. Prosesnya melibatkan pembuatan adonan dengan metode tradisional, kemudian kenari giling ditempatkan di atasnya, memberikan rasa kaya dan gurih. Roti ini kemudian dipanggang dengan terampil di atas tafan, di atas api kayu terbuka, memastikan setiap potong mempertahankan esensi kenari. Sebelum kita melanjutkan, apakah Anda menyukai video ini? Jika ya, silakan tekan tombol suka, bagikan video ini, dan berlangganan saluran kami agar Anda dapat melihat dan mendengar lebih banyak kisah sejarah nyata. Kenari juga memainkan peran penting dalam tradisi favorit lain masyarakat Kalash, yaitu teh kenari. Minuman aromatik ini dibuat dengan merendam kenari giling dalam air panas, yang memberikan rasa kenari lembut pada cairan, melengkapi hidangan yang mengenyangkan atau perayaan komunitas. Bersama roti kenari, teh kenari membentuk hidangan tradisional yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memperkaya jiwa masyarakat Kalash, memperkuat rasa kesinambungan budaya dan ikatan komunitas. Di luar kebiasaan kuliner, kehidupan Kalash berlangsung melalui ritual komunitas dan pertemuan sosial, di mana makanan memainkan peran mendasar. Baik dalam makan keluarga sehari-hari maupun pesta perayaan, hidangan tradisional seperti roti kenari dan teh menjadi elemen utama dalam mempererat hubungan antara kerabat dan tamu, mencerminkan serta memperkuat ikatan sosial yang mendefinisikan masyarakat Kalash. Selain tradisi kuliner, ritme kehidupan sehari-hari masyarakat Kalash mencerminkan penghormatan mendalam terhadap lingkungan alam mereka dan semangat komunitas yang tangguh. Aktivitas sehari-hari seperti membuat tali jemuran menggambarkan gaya hidup yang dibentuk oleh tradisi dan kecerdikan, yang sangat penting untuk bertahan hidup di lembah-lembah yang keras. Bagi orang Kalash, kehidupan terbentang di lanskap yang menakjubkan, di mana setiap aspek keberadaan mereka, dari persiapan makanan hingga ritual budaya, memperkuat identitas dan ketahanan mereka. Melalui warisan kuliner dan praktik komunitas, masyarakat Kalash tidak hanya mempertahankan gaya hidup yang berlandaskan persatuan dan keberlanjutan, tetapi juga menjaga hubungan mendalam antara budaya mereka dan dunia alam. Menariknya, komunitas Kalash relatif kecil, diperkirakan hanya sekitar 3.500 orang yang tinggal di 3 lembah tersebut. Jumlah penduduk yang sederhana ini menyoroti sifat budaya Kalash yang berharga namun rapuh. Mereka berbicara dalam bahasa Kalasha, bagian dari keluarga bahasa Dardik, dan hingga kini masih mempraktikkan agama politeistik yang khas. Kepercayaan ini memadukan animisme kuno dengan unsur Hindu serta tradisi Yunani. Masyarakat Kalash juga unik dalam praktik budaya mereka. Sepanjang tahun, komunitas berkumpul untuk berbagai festival, seperti festival musim semi Joshi, Ucau di musim gugur, dan perayaan musim dingin Chaumos. Festival-festival ini ditandai dengan tarian, nyanyian, dan ritual kuno yang memperkuat ikatan sosial, serta menegaskan kembali identitas budaya mereka. Berbeda dengan mayoritas Muslim di Pakistan, masyarakat Kalash menganut animisme, sebuah kepercayaan spiritual yang menghormati roh alam dan unsur-unsur di sekitar mereka. Di sebuah negara di mana agama sering menjadi kekuatan pemersatu, Kalash menonjol karena mempertahankan keyakinan kuno mereka di tengah lingkungan yang mayoritas Islam. Mereka menghormati dewa-dewa gunung, sungai, dan hutan, merayakan kehadiran ilahi alam dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kalash dengan bangga menjaga tradisi dan warisan leluhur mereka, yang diwariskan dengan penuh hormat dari generasi ke generasi. Kehidupan sehari-hari di lembah Kalash terasa seolah hidup di surga. Bayangkan sinar pertama matahari menerangi lereng hijau di sekitar rumah.
serta hunian yang dibangun dari batu dan kayu. Inilah ritme kehidupan harian masyarakat Kalash. Sebuah perjalanan yang berakar pada kesederhanaan, hubungan erat dengan alam, serta komitmen terhadap tradisi yang telah membentuk kehidupan dan identitas mereka selama berabad-abad. Salah satu ciri unik kehidupan Kalash adalah praktik pernikahan berdasarkan cinta, sesuatu yang langka di wilayah di mana pernikahan yang diatur keluarga lebih umum. Di sini, hubungan lebih dipandu oleh hati daripada oleh harapan sosial, menekankan otonomi pribadi dan kebebasan memilih pasangan. Tradisi ini memperkuat ikatan keluarga, sekaligus menyoroti kebebasan individu dalam komunitas. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan sosial Kalash adalah kebebasan mereka dalam mengonsumsi alkohol, sesuatu yang tidak biasa di banyak komunitas Pakistan lainnya karena larangan Islam. Namun di lembah Kalash, anggur lebih dari sekadar minuman. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari pertemuan komunitas, simbol kegembiraan bersama dan perayaan. Berbicara tentang festival mereka, masyarakat Kalash benar-benar menyelenggarakan perayaan yang mempesona. Festival Chilam Joshi, yang menandai datangnya musim semi, memenuhi hati mereka dengan optimisme saat ladang mulai bermekaran. Selama masa perayaan ini, para wanita dihormati atas ketahanan dan vitalitas mereka, sambil menari mengikuti melodi kuno yang bergema di seluruh lembah. Setelah itu, datang Festival Ucau, yang merayakan panen kuno dan kelimpahannya. Ini adalah masa perayaan dengan jamuan, melimpah dan ungkapan syukur tulus atas berkah bumi. Orang-orang Kalash berkumpul dengan sukacita, berbagi cerita dan tawa sambil menikmati cita rasa musiman yang memenuhi hidangan mereka. Namun festival paling suci dan paling dihormati berlangsung pada musim dingin, dikenal sebagai Chaumos. Ini merupakan puncak kalender perayaan mereka, berlangsung selama 2 minggu penuh dengan pengabdian dan ritual yang intens. Selama festival, komunitas berkumpul untuk berdoa dan merenung, menghormati dewa-dewa dan leluhur mereka, serta memohon berkah untuk tahun yang akan datang. Pusat perayaan adalah Bahael, sebuah ritual malam suci di mana para pemimpin spiritual Kalash melakukan upacara pemurnian dan pemanggilan di sekitar api unggun. Pertemuan antara dunia barat dan timur ini menciptakan hubungan yang sangat memengaruhi sejarah dan nasib masyarakat tersebut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tentara Alexander Agung yang terpesona oleh keindahan wilayah ini menjalin hubungan dengan suku-suku lokal, memulai pertukaran budaya, dan meninggalkan jejak yang bertahan lama di kawasan itu. Diyakini bahwa sebagian keturunan dari interaksi ini mewarisi bukan hanya ciri fisik unik para prajurit Yunani, tetapi juga warisan budaya dan spiritual mereka yang kaya. Namun seperti halnya semua legenda dan mitos, asal-usul sebenarnya masyarakat Kalash tetap menjadi misteri dan bahan spekulasi. Satu hal yang pasti, lembah Kalash adalah surga, dan penduduknya termasuk yang paling cantik, ramah, dan paling bersahabat di dunia. Apakah Anda ingin mengunjungi lembah Kalash yang terasa seperti berasal dari dunia lain, dan begitu terjaga keasliannya? Bukankah benar bahwa seseorang bisa menghabiskan seluruh hidup di lembah ini karena orang-orangnya dan tradisi unik mereka? Di bagian komentar di bawah, tuliskan kepada kami apa yang paling Anda sukai tentang lembah Kalash dan penduduknya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.